Jadi saya udah lihat tadi hasil pertanian, tapi yang mereka uji itu pasti NPK, pupuk, hormon. Itu bilang yang diujinya itu adalah elisitor. Sahabat tani dan pecinta tanaman, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari sedikit kita lanjutkan pembahasan tentang Biosaka. Ini penting sekali, karena baru-baru ini Biosaka telah diteliti oleh para ahli yang kompeten di bidangnya. Salah satunya, Profesor Dr. Robert Manurung, Guru Besar ITB. Waktu saya katakan saya dari ITB, dari Groningen, meneliti dengan penerima Nobel, sebenarnya saya ingin menunjukkan saya ini tidak asal-asalan. Teman saya di Belanda itu penerima Nobel ya. Biosaka ini juga sudah dilakukan uji coba di beberapa wilayah oleh Dirjen Tanaman Pangan. Ini kan sudah diperkenalkan dan diuji coba berjalan di Blitar. Bersama Pak Ansar tadi laporannya sudah 2.000-an petani sama Pak Kadis Blitar. Nah kita nyoba untuk uji coba Demplot, uji coba ya untuk penelitian. Kita cek lagi di tempat lain, salah satunya di Blora. Besok kita coba di Grobogan, di Sragen, Klaten, dan lainnya. Ke depan dengan inovasi ini akan semakin giat bertaninya karena Blora ini salah satu lumbung padi yang ada di Jawa Tengah. Kapasitas produksinya diharapkan dengan teknologi yang akan semakin meningkat. Sekarang kita lihat cara yang benar dalam memilih bahan untuk pembuatan Biosaka, yang dipraktekkan langsung oleh penemunya yaitu Bapak Ansar. Ya, tapi dia terus gantian soalnya. Karena kan ini terus tumbuh. Iya. Kadang ada yang siap, kadang ada yang enggak. Ini kan daunnya sudah lebar, Pak. Tapi masih kaku toh. Nggak boleh itu. Nah, ini belum. Besok kemungkinan bisa. Oh. Nah, ini kan dari jauh kelihatan bagus. Dari dekat kan bermasalah ya. Ini bermasalah. Nah, ini ada hama nih. Oh, ya. Jadi pupuknya sudah terganggu. Nah, ini sudah nggak saya pakai. Itu hanya prosesnya saja yang terganggu. Sebelah situ bisa dipakai. Tapi kalau ada hama kita tinggal semua. Oh, mana lagi? Coba lihat ujungnya yang bisa tadi. Ini sudah jelas. Aman dia, Pak. Kalau ini kan masih putih. Besok akan dia menyesuaikan dengan cuaca atau tidak. Nah, daun yang kedua kan ini sudah menguning, Pak. Yang ini kan aman. Ini masih hijau. Nah, kalau dia nggak dimakan hama, satu batang misalnya sini siap, sini enggak, itu bisa diambil. Tapi kalau satu batang ini ada yang dimakan hama, kita tinggal. Harus mati, Pak. Jadi pupus normal itu juga belum tentu bisa. Ternyata ada hama. Oh iya. Nah, Hamanya seperti apa? Bolong itu? Oh ini seperti ini ya? Cabuk. Oh cabuk. Nah ini kalau kita pakai bahan, Pak, misalnya disemprot ke cabai, dalam waktu 1 malam itu hamanya di cabai wis seperti ini, Pak. Malah berbalik kan? Malah menarik hama. Ini undang, Pak. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai dipilih yang ada sedikit hama. Dimakan belalang aja, Pak. Betul, Ini Pak kita Gun. pakai. Paham ya, Pak Gun? Kita dimakan belalang kita pakai. Besok wis diserang belalang, Pak. Termasuk di padi. Nah makanya harus yang benar-benar prima. Indikator hama, kalau satu batang ini dimakan belalang, hanya 1 titik dan nggak dilanjutkan lagi, itu bisa dipakai. Tapi kalau langsung ada serangan, wah itu kita tinggal. Misalnya makan sini, sana ada lagi, wah itu sudah jamin itu walaupun ada yang sehat itu ya. Walaupun ada yang sehat. Bisa sekarang wis lewat. Oh gitu. Kita nggak ada aturan jam sih sebenarnya. Yang kita ambil itu kesiapan tanaman, makanya setiap jam ini tanamannya terus berubah. Tapi kita bisa ngambil kapanpun. Minimal berapa daun? Minimal 5 daun. Kalau jumlahnya sudah banyak. Kalau jumlahnya sedikit, minimal 5 jenis. Kalau jumlahnya ini sudah cukup. Bebas, yang penting Jenisnya bebas, yang penting sehat. Lalu, apa hasil dari penelitian oleh para ahli? Berikut penjelasannya. Iya, yang jelas kesimpulan sementara yang kita pakai ini bukan pupuk. Tapi ini semacam katalis atau booster gitu ya. Kalau istilah di biological engineering ini namanya elisitor. Jadi saya udah lihat tadi hasil pertanian, tapi yang mereka uji itu pasti NPK, pupuk, hormon. Itu bilang yang diujinya itu adalah elisitor. Jadi elisitornya itu apa? Dengan menguji elisitornya itu kita makin tahu untuk elisitor mana yang didapat dari tanaman itu. Jadi jangan menguji itu. Dan itu sudah ada publikasi. Jadi
kalau saya sendiri kan baru paham beberapa minggu ini ya, bahwa ini sebuah elisitor, ternyata bukan pupuk. Nah, berarti kalau ini ternyata bukan pupuk, alangkah bersyukurnya kita, ternyata alam kita masih subur, Pak. Masih subur. Ternyata dengan petani di Blitar yang mengurangi pupuk, ada yang hanya menggunakan pupuk 10%, 20%, maksimal 30%, itu juga hasilnya bagus gitu loh. Ada yang hanya biosaka sama sedikit pupuk kandang, itu juga hasilnya bagus. Nah, untuk pelaku organik sendiri di Blitar kan ada komunitas organik. Mereka benar-benar tidak menggunakan pupuk kimia. Ada yang mencoba sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pupuk kandang. Alhamdulillah kalau itu organik, harganya juga jauh lebih tinggi. Terus hasilnya kita tidak jauh menurun dari yang biasanya. Terus apalagi yang sebelah-sebelahnya juga pupuk kimia dan kita yang hanya menggunakan ini, hasilnya juga nggak begitu selisih signifikan. Artinya itu membuktikan bahwa ya alhamdulillah lah negeri kita ini masih subur. Biosaka berbahan alami yang diperoleh dari tanaman sehat di sekitar budidaya padi dan kedelai telah menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan pada daya tahan tanaman terhadap stres serta meningkatkan produktivitas lahan pada padi. Ini fakta, Pak. Nomor 2, pemanfaatan biosaka sebagai bahan elisitor di Indonesia relatif masih baru. Kami pun masih baru, dana risetnya masih terbatas, ya, dan masih perlu terus diuji dan dikembangkan di masa depan di berbagai daerah dengan kondisi dan karakteristik lahan berbeda. Salah satu pemanfaatan biosaka yang sangat potensial dan menjanjikan adalah dalam penanganan stres budidaya tanaman pada lahan dengan pH rendah dan salinitas tinggi. Kajian dan analisis yang mendalam terkait mekanisme peran dan fungsi biosaka dalam peningkatan imunitas produktivitas tanaman pada berbagai lahan dengan input eksternal berbeda perlu diteliti lebih dalam. Jadi apa yang dimaksud elisitor? Elisitor adalah molekul signal yang memacu terbentuknya metabolit sekunder di dalam kultur sel. Elisitor yang berasal dari bahan hayati disebut elisitor biotik yang meliputi polisakarida, protein, glikoprotein atau fragmen-fragmen dinding sel yang berasal dari fungi, bakteri, dan tanaman. Demikian penjelasan singkat tentang biosaka, semoga bermanfaat. Kawan-kawan, kami mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Tetap semangat hijaukan bumi.